Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan beberapa ayat. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Selanjutnya, ayat yang ke-9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Selanjutnya saya akan membacakan bagian ayatnya yang ke-14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula kau mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam pernikahan tentunya tidak hanya butuh cinta. Walaupun cinta itu memiliki kekuatan, tetapi selain cinta, dibutuhkan juga komitmen. Dibutuhkan juga teladan dari orang tua di dalam membangun pernikahan. Dan juga dibutuhkan takut akan Tuhan. Hal-hal ini sangat penting di dalam pernikahan. Kalau kita melihat di dalam kisah keluarga yang baru saja kita baca, di mana dosa itu terus berulang di dalam keturunan demi keturunan. Kalau kita memperhatikan bagaimana Rahel tidak mendapatkan keturunan di dalam kisah ini, di awal kisahnya, ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Dia melakukan seperti yang leluhurnya lakukan, yaitu memberi budaknya kepada Yakub. Kita mungkin masih ingat apa yang dilakukan Sarah kepada Abraham ketika menanti janji Tuhan yang tidak kunjung datang. Dia memberikan budaknya. Ya, mungkin pada zaman itu sesuatu yang umum hal ini dilakukan, di mana anak yang dilahirkan dari budak bisa menjadi anaknya mereka. Ini sebuah kesalahan yang kita bisa lihat di dalam bagian ini.
Dan hal itu ternyata juga dilakukan oleh Lea ketika dia sudah tidak lagi melahirkan. Dia juga berikan budaknya. Dan ternyata dosa ini pun dilakukan oleh mereka. Yang kedua, kita juga menemukan bagaimana ada kasus penipuan di sana, ya, menukar atau barter begitu karena sebuah keinginan, di mana Rahel sangat melihat ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan, begitu ya. Dan ini merupakan sebuah kesempatan sehingga buah dudaim itu tadi menjadi sebuah pertukaran. Ya, tentunya kita juga ingat kisah ini antara Esau dan juga Yakub. Ya, bagaimana Yakub menggunakan kacang merah, ya, untuk memperdaya Esau karena itu sangat digemarinya. Dan tentunya ini juga menjadi hal yang sama apa yang dilakukan oleh Lea dan juga Rahel, bahkan rela hanya dengan buah dudaim memberikan pasangannya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat memang kita sadari tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi keteladanan orang tua di dalam membangun pernikahan ini sangat memberikan porsi yang cukup banyak. Ya, teladan dari nenek, ya, yang memberikan budak itu pun dilakukan oleh cucunya. Teladan yang dilakukan oleh pasangan mereka itu juga dilakukan oleh pasangan mereka. Memang mereka tidak langsung mendapatkan hukuman dari Allah, tetapi dosa tetap memiliki konsekuensinya. Dan kita akan melihat bagaimana konsekuensi itu nanti dalam perjalanan kehidupan anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa kembali melihat di dalam kehidupan keluarga kita. Dosa yang terjadi di tengah keluarga kita bisa jadi, ya, itu karena pendahulu-pendahulu kita dan kita meneladaninya, sadar tidak sadar, dan ini mengingatkan akan dosa itu tadi. Dosa terus berulang, dosa terus berulang. Dan kita di sini menemukan bagaimana dosa dalam pernikahan juga terjadi. Pernikahan yang jatuh di dalam dosa tentunya harus dipulihkan. Karena jika tidak dipulihkan, maka terus akan melahirkan keturunan-keturunan yang berdosa. Dan kita sadar memang tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar menjadi lebih baik. Nah, dari dua pelajaran ini kita belajar yang pertama tentang kesabaran. Sabar menanti janji Tuhan. Sabar, ada waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu cepat, karena dia memberikan di waktu yang tepat. Seandainya Rahel belajar sabar menantikan keturunan itu, mungkin akan berbeda. Tetapi dalam bagian ini Rahel pun tak sabar menantikannya. Dan pertukaran, intimidasi pun terjadi di sana. Dalam kehidupan keluarga hari ini, sabarkah kita menanti janji-janji Tuhan di tengah kehidupan keluarga? Mungkin itu dalam pekerjaan. Mungkin kita hari ini merasa kita belum maksimal di dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin di dalam kita memperhatikan keluarga ada banyak hal yang mungkin masih dibutuhkan. Dan hati-hati saudara, peluang-peluang itu membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Hati-hati, karena ketidaksabaran menantikan janji dan pertolongan Tuhan bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Hati-hati dengan intimidasi daripada dosa, membuat orang lain melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan hanya demi sebuah keinginan atau sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Dalam pernikahan, mari kita perhatikan, kita sebagai orang tua, sudahkah kita memberi teladan yang baik buat generasi di bawah kita di dalam membangun pernikahan? Apakah kita membangun pernikahan yang jujur di hadapan Tuhan? Sesuatu yang tentunya tidak dipaksakan. Kalau kita melihat sejarah pernikahan mereka, bagaimana Yakub diperdaya juga oleh Laban memberikan Lea, padahal dia lebih mencintai Rahel. Hati-hati kita sebagai orang tua ketika kita tidak memberikan teladan yang baik di dalam pernikahan buat anak-anak kita. Karena role model mereka adalah kita.
Bagaimana kita membina pernikahan kita hari ini. Itulah yang akan menjadi gambaran anak-anak kita melihat sebuah pernikahan. Cinta memang dibutuhkan, tapi komitmen juga dibutuhkan. Teladan orang tua juga dibutuhkan. Dan takut akan Tuhan, itulah yang mendasari pernikahan kita. Sudahkah hari ini keluarga kita dibangun atas dasar takut akan Tuhan? Sudahkah cinta kita hari ini berdasarkan akan komitmen yang sudah kita pegang selama ini? Dan sudahkah kita sebagai orang tua memberikan teladan? Bagi yang akan membangun pernikahan, perhatikan pola dosa ini. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh di pola dosa yang sama. Mari kita perhatikan, pohon keluarga sangat membantu. Syukur-syukur kita bisa maksimal di dalam konseling pranikah. Sehingga hal-hal yang perlu kita selesaikan di awal sebelum masuk di dalam pernikahan. Kita tidak bisa bilang nanti pasti berubah. Sulit rasanya mengubah seseorang. Karena yang harus berubah nantinya adalah diri kita sendiri. Tapi mari kita belajar dari dosa-dosa pernikahan ini, membuat pernikahan kita menjadi lebih sehat. Mari kita datang kepada Tuhan jika ada dosa-dosa di dalam pernikahan kita yang menghambat pertumbuhan kita. Biar Tuhan yang memulihkan dan memampukan setiap kita dalam menjalani pernikahan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita membangun pernikahan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pernikahan yang sudah Tuhan berikan. Ampuni jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga jika ada di antara kami di dalam pernikahan kami mengalami pergumulan, permasalahan, ketidaksabaran, ketidaksetiaan, dan juga abai akan dosa. Oh Tuhan, tolong hampir kami. Ampuni kami, bimbing kami, untuk kami boleh hidup di dalam pernikahan yang memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak keturunan kami, bila mereka juga boleh mendapatkan contoh teladan yang baik di dalam pernikahan. Memang kami bukan orang yang sempurna, tapi kami rindu kami boleh juga menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat di tengah keluarga kami. Berkati, pulihkan setiap keluarga ya Tuhan, sehingga keluarga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebagaimana kami memenuhi tujuan pernikahan itu, sebagaimana yang sudah Engkau rancangkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap pernikahan yang ada, sehingga setiap kami boleh hidup dalam kasih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati setiap kita. Shalom.